Haleluya, shalom. Haleluya, saya percaya bahwa di mana Tuhan Yesus sudah memelihara saya dan saudara, saat ini kita datang kepada Tuhan, kita mau memuji dan kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita mau menyiapkan hati kita, sambilnya kita bersyukur kepada Tuhan. Di mana Tuhan Yesus sudah menjaga, melindungi dan memelihara saya dan saudara. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, naikkan pujianmu, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Terima kasih. Banyak yang
lebih mengenal setiap kami. Engkau lebih tahu hidup kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami alami, kami mau tetap mengucap syukur Tuhan. Sebab kami percaya dengan kami mengucap syukur, kami akan mengalami setiap mujizat-mujizat-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Melayakan kami untuk kami lebih dekat lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membuka ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih bersukacita, amin. Bila mana kita di rumah, tapi kita masih tetap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan dan kita mau mempermuliakan nama Tuhan dan kita mau berdansa bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik buat saya dan saudara, amin. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu
Saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang ajaib dan dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mari bergirang-girang bagi Tuhan, memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Memegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan.
haleluya, haleluya, haleluya. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan, firman-Mu yang sanggup merubah setiap hidup kami. Biarlah hati kami menjadi hati pertama yang suci, supaya setiap benih firman Tuhan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian pengagungan kami, boleh menjadi kemuliaan, menjadi hormat bagi nama-Mu. Kami percaya perlindungan pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Dan mari Tuhan, hari ini mari Engkau berfirman bagi kami. Kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah, bangkitkan kami yang terpuruk. Karena kami percaya dalam firman-Mu ada sukacita, ada jawaban, ada peneguran, bahkan ada kekuatan baru bagi setiap kami. Firman-Mu membebaskan setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan segala sesuatu yang bukan datang dari Tuhan yang ingin mengambil fokus kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu.
Firman-Mu ya dan amin, firman-Mu tidak berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Firman-Mu menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semua kita yang ada di rumah, dimanapun kita berada, kita bersyukur pada hari Minggu ini kita boleh bersama-sama, kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya dalam firman Tuhan selalu ada jawaban. Amin. Haleluya. Semua sehat. Amin. Semua diberkati. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan Alkitab kita yang terdapat dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 sampai ayat 18. Firman Tuhan hari ini berjudul tentang pertolongan Tuhan. Pertolongan yang daripada Tuhan. Ya. Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 sampai ayat yang ke-18 saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tongkat isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami ketakutan, mengalami kebimbangan, mengalami gelisah karena masalah pandemi ini. Mereka takut akan virus, takut akan resesi, krisis, takut akan perut mereka sendiri. Mereka ketakutan. Ya, dan ketakutan ini membuat iman kita lemah. Tapi firman Tuhan mengumandangkan kepada kita, di sini dikatakan dalam tinggal tenang. Dalam tinggal tenang, tinggal diam. Maka di sanalah Tuhan memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, dan Tuhan memberikan penghiburan bagi setiap kita. Mungkin kita berkata, kita berspekulasi, saya akan lari kencang dengan kuda yang cepat. Saya akan lari dengan kuda yang tangkas. Sesungguhnya itu tidak akan menolong. Tetapi yang menolong adalah ketika kita percaya, meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, percaya secara total kepada Tuhan, maka di sanalah letak kekuatan kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, dari pembacaan ini saya melihat ada beberapa kunci. Ada beberapa hal yang membuat kita boleh menang menghadapi setiap tantangan, mengalami setiap kesukaran, karena Tuhan menyediakan pertolongannya bagi setiap kita. Yang pertama adalah bertobat, yang kedua di sini tinggal tenang, yang ketiga mari kita menanti-nantikan Tuhan. Nah, yang pertama di sini kita harus bertobat. Bertobat, meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Artinya Tuhan izinkan penyakit sampar, virus corona, izinkan ada kekeringan terjadi, belalang pelahap, itu Tuhan izinkan untuk kita bertobat. Ayat yang ke-14 di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku
akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Bertobat, berbalik dari jalan yang jahat. Bertobat, berbalik dari jalan yang jahat. Apa itu bertobat? Bertobat artinya berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Mungkin selama ini kita telah melakukan pelanggaran yang sangat berat, yang sangat fatal, sehingga kita membuat amarah Tuhan bangkit. Bagaimana membuat amarah Tuhan bangkit? Mungkin kita melakukan penyembahan-penyembahan berhala, menyembah kepada ilah-ilah lain. Mungkin hidup kita terlalu materialisme, mengejar kekayaan lebih daripada pencipta yang memberikan kekayaan itu bagi kita. Hidup yang serakah, hidup yang hedonis, hidup yang semata-mata untuk kesenangan, memuaskan keinginan duniawi saja. Hidup yang ateis, hidup yang tidak percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan menunjukkan keperkasaannya bagi kita. Maka kita harus bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan saya percaya bahwa bertobat itu bukan kapok. Kalau kapok itu hanya kapok sesaat saja, tetapi bertobat itu berbalik dari jalan kita yang jahat, meninggalkan semua jalan-jalan yang jahat, meninggalkan lorong kelam hidup kita, dan menuju kepada rencana yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ini yang namanya bertobat. Bukan Kristen tobat kumat, tidak. Tetapi bertobat sesungguhnya, meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat. Dan ketika kita meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat, maka di sanalah Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Dan umatku atasnya namaku disebut, merendahkan diri, mencari wajahku, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, maka aku akan memulihkan keadaan mereka, memulihkan negeri mereka. Mari kita bertobat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa luput dari masalah yang kita hadapi hari-hari ini dalam tinggal tenang, tinggal diam, tinggal tenang. Ketika murid-murid berada di Danau Galilea dan mereka mengalami ketakutan karena badai terjadi, maka Tuhan Yesus bangkit berdiri dan berkata, "Diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ketika kita diam dan tinggal tenang, disitulah letak kepercayaan kita. Hari-hari ini Tuhan sedang menegur kita, orang-orang percaya. Tuhan sedang menegur kita, umat-umat Tuhan, untuk kita diam dan tenang. Mari kita belajar untuk diam dan tenang. Jangan kita balik, tenang baru diam. Tapi Tuhan inginkan supaya kita diam dan tenang. Diam dulu baru kita bisa tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita diam di hadirat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Mazmur pasal 46 ayat yang ke-11, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Diamlah dan lihatlah bahwa akulah Allah yang harus ditinggikan di atas muka bumi ini, bukan ilah-ilah lain. Kita diam. Allah yang kita tinggikan karena Dia yang berdaulat sepenuhnya dalam hidup kita, bukan yang lain. Bukan virus yang kita tinggikan. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 di sini dikatakan, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa saat ini sesungguhnya kita sudah ada pada akhir zaman. Kita ada pada masa-masa terakhir. Sebab itu kita mau diam dan tinggal tenang. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya ingat bangsa Israel ketika mereka ada di Goshen. Ada di Mesir, satu negara, hanya kota yang berbeda, hanya berbatasan garis saja.
Tetapi ketika malapetaka, Tuhan izinkan malaikat maut mencabut nyawa anak sulung. Tetapi bagi orang-orang yang di Gosen, orang-orang yang percaya, yang mengoleskan tanda darah di ambang pintu dan di gerbang-gerbang pintu, maka Tuhan buat perbedaan. Tuhan buat perlindungan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melihat perlindungan daripada Tuhan? Mari kita hidup dalam tinggal tenang. Firman Tuhan katakan bagi kita, coba kita baca dalam Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai 23. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah ambillah kambing domba lalu untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkan dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumah sampai pagi. Dengar, Tuhan akan menjalani Mesir. Tuhan akan Pesah, Dia akan melewati Mesir untuk menulahinya. Apabila Ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati tempat itu. Tuhan akan pasya, Tuhan akan melewati tempat itu dan tidak membiarkan pemusnahan masuk ke dalam rumahmu untuk menulahimu. Tuhan akan melewati. Tuhan akan membuat peluputan. Ini janji Tuhan. Yang pertama, meletakkan darah anak domba Allah, melaburkan darah anak domba Allah, mengoleskan darah anak domba Allah dalam hidup kita, supaya peluputan terjadi. Dan kedua, tinggal tenang. Saya percaya darah Kristus, darah Yesus sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Bilur-bilurnya sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Dan ketika kita meletakkan itu, maka kita akan luput. Sudahkah darah anak domba Allah ada dalam tubuh kita? Mari, hari ini kita siapkan hati kita. Izinkan darah anak domba Allah menyucikan kita. Izinkan darah anak domba Allah mematrai hidup kita, sehingga kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa darah Yesus sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kita, dan oleh bilur-bilurnya kita sekalian akan sembuh. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-20 sampai 21. Di sini dikatakan, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutup orang-orang yang mati terbunuh di sana. Bukankah banyak bencana-bencana terjadi karena ulah manusia, sehingga Tuhan bangkit menyatakan murkanya. Dan ketika Tuhan bangkit menyatakan murkanya, firman Tuhan katakan di sini, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah Tuhan itu berlalu. Tuhan izinkan supaya kita bersembunyi, tutup pintu, bersembunyi dalam rumah kita sampai amarah Tuhan reda. Sampai amarah Tuhan reda. Amsal katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman akan jalan terus, lalu kena celaka. Iya. Orang tak berpengalaman akan bilang siapa takut, ya toh? Lalu dia kena celaka. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau di jalan ada singa yang sedang lapar, lalu kita datang mendekati dia. Kita bukan harusnya kita minggir, ya. Kita tunggu singa itu jalan dulu,
Setelah dia jalan jauh baru kita lewat. Ini tidak. Kita bilang saya percaya. Oh, saya adalah anak Tuhan. Saya punya jaminan firman. Kita dekati singa itu, bahkan kita pukul mulutnya. Oh, kita dimakan oleh singa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Mari kita bersembunyi sesaat saja. Tidak lama, hanya sesaat saja. Ya, sesaat saja. Dan pada masa ini takut itu bukanlah sesuatu yang salah. Dalam konteks sekarang ini, takut bukan sesuatu masalah. Ya, orang kalau menyeberang jalan selalu dia lihat kiri kanan. Iya. Supaya apa? Supaya dia jangan ketabrak. Bukan karena dia penakut. Dia jalan saja, sembarang saja. Tidak. Tuhan katakan, orang bijak melihat malapetaka, dia bersembunyi. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal positif ketika kita tinggal di rumah, ketika kita menghadapi masalah ini, pandemi ini. Hal-hal positif yang pertama, menyadarkan kita manusia adalah manusia yang terbatas. Manusia yang terbatas. Dari 7 miliar manusia yang ada di muka bumi ini, bisa dikacaukan aktivitasnya dengan virus yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Harus dengan kaca pembesar. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya bahwa kita adalah manusia terbatas. Manusia terbatas. Dan masalah hari-hari ini juga mengajarkan kita supaya membungkam kesombongan manusia. Manusia terlalu sombong dengan kekayaannya, dengan titelnya, dengan pangkatnya, dengan semua yang dia miliki. Ada orang ingin tinggal di bulan, tinggal di planet Mars. Bahkan ada orang satu negara yang ingin membuat matahari tandingan. Dengan masalah ini, Tuhan izinkan supaya mereka belajar. Belajar apa? Belajar cuci tangan. Kembali belajar tentang hal-hal yang kecil. Belajar batuknya dengan sopan. Belajar pakai masker. Jadi dari hal ini kita belajar bahwa sesungguhnya kita adalah manusia yang fana, manusia yang terbatas. Dan kesombongan kita dibungkam dengan masalah penyakit ini, dengan pandemi ini. Dan masalah ini memaksa kita untuk mulai berpikir tentang kekekalan. Bukan hanya hidup untuk duniawi saja, tetapi berpikir untuk kekekalan. Dengan masalah ini juga kita mulai berdoa, mulai bertobat, mulai memohon pengampunan daripada Tuhan. Keluarga-keluarga mulai berkumpul. Dulu hidup sesuka hati, ya semua punya program, bapak punya program lain, anak les, sekolah, punya aktivitas sehingga jarang berkumpul. Tapi dengan masa-masa ini kita bisa boleh berkumpul, membangun mesbah Tuhan, berdoa bersama-sama. Dan dengan masalah ini juga kita mulai gotong royong membantu sesama kita. Dan yang ketiga, bagaimana Tuhan lakukan ketika kesulitan masalah terjadi. Tuhan membuat pertolongan ketika kita percaya kepada Tuhan dan menanti-nantikan Dia. Percaya kepada Tuhan dan menanti-nantikan Dia. Firman Tuhan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dia akan seperti burung raja wali yang naik terbang tinggi. Dia berjalan tidak menjadi letih, dia berlari tidak menjadi lesu. Kita percaya ketika kita menantikan Tuhan, ada kekuatan baru, ada penghiburan, ada pertolongan yang Tuhan kerjakan ketika kita menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Orang yang percaya artinya orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Tentang apa yang akan kau makan, akan apa yang kau minum, apa yang akan kau pakai. Karena semuanya itu dicari oleh orang-orang yang tidak percaya. Tapi kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagi kita. Banyak orang yang berkata hari-hari ini setelah masalah ini berlalu, resesi akan menggoncang dunia. Mungkin. Tetapi kalau kita mulai belajar hidup sederhana, percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa lumbung kita, bakul kita, pemeliharaan kita, Tuhan akan jaga dan berkati. Kita lihat Elia dilindungi oleh Tuhan.
Bahkan dalam masa-masa krisis, Tuhan memberkati mereka. Elia. Demikian juga hal itu akan berlaku dalam hidup kita. Ketika kita benar-benar percaya, tidak khawatir, dan menanti-nantikan Tuhan. Izinkan Tuhan menurut waktunya dan dengan caranya mengatasi setiap kondisi masalah hari-hari ini. Perkatakan firman Tuhan dan kita percaya semuanya akan terjadi, tergenapi, terlaksana dalam hidup kita. Mazmur 91 ayat 9 kita baca sampai ayat 11. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan. Alkitab berkata, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Jadi jangan ucapkan kata-kata yang sia-sia, jangan ucapkan kata-kata negatif, tapi ucapkan kata-kata iman. Kita akan melihat pertolongan yang daripada Tuhan. Setelah kita melihat pertolongan daripada Tuhan di masa-masa yang sukar ini, apa yang menjadi panggilan kita? Panggilan kita adalah bersaksi, melayani Tuhan, menjadi saksi Kristus. Yesus sudah dekat, Dia akan segera datang, Roh Kudusnya akan dicurahkan bagi setiap kita, dan pertobatan besar akan terjadi, penuaian besar akan terjadi, dan inilah saatnya untuk kita bersaksi. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Hamba berdoa untuk umatmu yang ada di rumah dimanapun mereka berada hari-hari ini, yang masih tetap tinggal di rumah. Dan hamba berdoa Tuhan kuatkan mereka, hiburkan mereka. Ajar mereka untuk tetap tinggal tenang. Ajar mereka untuk menanti-nantikan Tuhan. Ajar mereka untuk percaya dan tidak kuatkan jalan kami yang jahat. Maka kami akan melihat dan melewati masalah ini. Melihat pertolongan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Hiburkan kami yang susah, bangkitkan kami yang terpuruk. Berkati kami dengan melimpah-limpah. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu. Berkati bangsa kami, berkati penduduk negeri ini, berkati setiap para medis, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kesembuhan, pemulihan terjadi atas negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami percaya perekonomian kembali pulih, semua kembali pulih, berjalan dengan baik. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Salam sehati. Haleluya, haleluya.